Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Ramadan kali ini Ramadan spesial, bermunculan imam-imam baru yang sebagian di antara mereka mungkin tidak pernah menjadi imam tarawih seumur hidup. Namun pada kesempatan kali ini mereka harus menjadi imam demi untuk menegakkan ibadah di rumah-rumah mereka karena kondisi pandemi yang ada. Maka yang jadi masalah sebagian dari mereka tidak memiliki hafalan Quran atau hafalan Qurannya sedikit, tidak banyak. Kemudian juga banyak di antara mereka yang ingin bisa menghatamkan Quran dalam sholat tarawih, sementara hafalan Quran yang terbatas. Apa solusi yang diberikan? Maka di antaranya syariat membolehkan seorang sholat sambil membaca dari mushaf, dan ini dipraktikkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di malam bulan Ramadan. Beliau radhiyallahu anha pernah menyuruh budaknya untuk menjadi imam sambil membaca dari al-mushaf. Ya, dan ini adalah praktik dari para salaf. Az-Zuhri, seorang imam dari kalangan tabi'in, juga mengatakan khiyaruna yaqra'una minal mushaf, yaitu banyak orang-orang soleh juga mereka salat sambil membaca al-mushaf supaya bisa membaca dengan sebanyak-banyaknya dalam salat malam atau salat tarawih. Di antara cara yang bisa kita gunakan untuk baca mushaf adalah meletakkan mushaf suatu tempat di depan kita. Nah, kita menghadap kiblat sementara mushaf di depan kita sehingga kita baca seperti biasa. Setelah itu nanti kalau kita mau ruku, ya terpaksa mungkin kita agak ke kiri sedikit, kemudian kita baru ruku, Allahu Akbar, ya. Setelah itu kemudian kita sujud, ketika kita balik berdiri kita geser lagi sedikit untuk kemudian membaca dari mushaf di depan kita. Tidak mengapa kita kemudian misalnya membuka mushaf, ini gerakan yang tidak mengapa, ya, karena gerakan yang diperlukan, ya, demi kemaslahatan salat, karena kita dituntut untuk bisa salat malam dengan lebih panjang dan lebih lama. Ya, ini adalah cara pertama tatkala kita ingin salat dengan membuka mushaf di depan kita. Adapun cara kedua, caranya kita dengan memegang mushaf, kemudian bisa kita pegang, ya, seperti begini mungkin sambil kita bersedekap bisa. Itu tidak mengapa kita pegang begini, ya. Insyaallah tidak jadi masalah, tapi kita bisa pegang bersedekap. Dan ketika kita ingin butuhkan untuk membuka, kita tinggal buka mushaf tersebut, tidak jadi masalah. Ini gerakan yang ditoleransi dalam ibadah salat. Nah, ketika kita ingin ruku atau ingin sujud, maka kita bisa meletakkan di meja seperti ini, baru kita ruku. Kemudian kita ruku, kemudian kita sujud. Kalau kita ingin salat, ingin baca lagi, kita ambil lagi, kemudian kita pegang lagi. Dan ini juga cara yang mudah, dan ini tidak mengapa. Rasulullah SAW pernah salat wa huwa hamilu Umamah. Beliau pernah salat sambil menggendong cucunya Umamah bintu Abil As, yaitu putrinya Zainab, cucu Nabi SAW. Ketika Nabi SAW fa idza sajada, ya, wada'aha. Kalau Rasulullah sujud, maka Rasulullah meletakkan Umamah. Kalau Rasulullah SAW berdiri, hamilah Rasulullah SAW memegang Umamah. Ini cara kedua yang bisa kita lakukan. Adapun cara ketiga yang mungkin mudah juga adalah dengan menggunakan HP, ya. Dengan menggunakan HP, ya, kita memegang salat sambil kita memegang mushaf, ya, bisa kita begini. Oke saja, atau kita begini, insyaallah enggak ada masalah. Kita sambil begini kita memegang mushaf. Ketika kita ingin ruku, maka tinggal kita masukkan di kantong, baru kemudian kita ruku dan salat seperti biasa. Nanti kalau kita ingin lanjutkan tinggal kita pegang kembali, kemudian kita baca mushaf, terserah mau setengah juz, 1 juz, sepuas kita, dan ini gerakan yang ringan juga dengan memegang mushaf. Yang perlu saya ingatkan, adapun makmum, ya, maka tidak perlu makmum memegang apa? Mushaf, ya. Ya, jadi sebagian makmum tatkala mereka salat, mereka sambil mengikuti bacaan imam dengan memegang mushaf, dan ini adalah cara yang keliru karena makmum tidak perlu untuk memegang mushaf. Yang perlu adalah imam. Dengan demikian para ulama melarang para makmum untuk memegang mushaf karena adalah gerakan yang tidak diperlukan, dan asal hukum dalam gerakan dalam salat adalah makruh. Karena ini gerakan yang tidak diperlukan, maka mereka tidak disyariatkan untuk memegang Al-Quran. Semoga para ikhwan yang jadi imam-imam baru di tahun ini semoga bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya dan bisa membimbing keluarga dalam melaksanakan mengisi hari-hari mereka, waktu-waktu mereka di malam-malam Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.